Om Swastiastu. Baik teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam channel Taksu Poleng. Mungkin bagi Dinti kami ucapkan terima kasih kepada semua Taksu Poleng yang sudah selalu mendukung dan mensupport acara kita. Tetap kami mohon doa restu juga kepada teman-teman dan dengan selalu mensupport dan mendukung kita ya. Nah, kali ini nih kita akan membahas mungkin setidaknya ke energi metafisika ya. Mungkin yang sering teman-teman rasakan nih tentang energi-energi yang mungkin kadangkala kita terbenturan, apa sih ini energi apa kan seperti itu. Apa sih penjelasan tentang energi kalau kita kaitkan dengan sesuatu yang lebih ke spiritual ya, ke spirit. Kita sih sering mendengar energi itu biasanya kita pelajari di entah itu hukum fisik seperti tadi metafisika seperti itu. Nah, kalau kita konsepnya ke spirit, apa sih kaitannya nih gitu? Iya. Mungkin langsung aja nih Bejur, mungkin tentang energi yang mungkin kita akan bahas ini mungkin apa sih dasar kita membahas tentang energi? Lebih banyak tidak tentang energi tubuh lah ya. Jadi mungkin dari istilahnya Jarod tadi sempat menyinggung tentang ilmu metafisika. Jadi di dalam ilmu metafisika itu tubuh kita terbagi menjadi 3 badan lah kita berbicara 3 badan, 1 badan fisik, 2 badan energi, 3 badan cahaya. Kalau di dalam ilmu Nusantara tubuh kita juga dibagi menjadi 3 disebut dengan Tri Sarira. Ada Stula Sarira, Sukma Sarira dan Antahkarana Sarira. Badan fisik ataupun Stula Sarira adalah badan yang secara jasmani kita bisa sentuh. Kalau bahasa Nusantara disebut dengan unsur panca mahabhuta. Jadi ada tulang, ada daging, ada darah dan sebagainya. Jadi sesuatu yang bisa kita lihat oleh panca indera, yang bisa kita raba oleh panca indera disebut dengan badan fisik. Kemudian yang lebih halus disebut dengan badan energi, disebut dengan atau sukma sarira. Jadi di dalam sukma sarira ada yang disebut dengan budi, manas, ahamkara seperti itu. Jadi konsepnya seperti bahwa sukma sarira istilahnya badan energi, dia lebih banyak ke tatanan pikiran. Jadi inilah memori-memori yang tersimpan itu mengakibatkan ada istilahnya makhluk tak kasat mata. Kemudian ada orang-orang yang meninggal gentayangan. Jadi kalau orang meninggal yang dominan adalah badan energi, maka dia cenderung akan gentayangan karena dia akan masih membawa yang namanya memori-memori selama dia hidup. Terikat dengan pancabutunya itu belajar. Ya, unsur pancabutunya disebut dengan badan energi. Keterikatan kalau bisa. Keterikatan ya. Sama halnya kita di konsep Nusantara itulah kalau orang-orang yang meninggal itu tatanannya masih lebih banyak yang dominan adalah badan energi, adalah sukma sarira, dia akan reinkarnasi lagi. Kembali lagi. Kemudian ketika adalah disebut dengan badan cahaya atau disebut dengan antahkarana. Jadi badan cahaya itu adalah badan ilahi, sinar suci Tuhan. Konsepnya kalau kita berbicara di ranah Hindu, Atma dan Jiwatman. Jadi Atma itu adalah percikan terkecil dari Tuhan. Disebut dengan badan cahaya lah. Kita berbicara mungkin orang yang luar agama punya istilahnya masing-masing yang tidak tahu persis. Jadi di saat turun, jadi Atmanya ini di saat turun masuk ke istilahnya tubuh manusia disebut dengan Jiwatman. Jadi mengalami proses penurunan grip. Sudah terliput yang namanya terkontaminasi lah, terpengaruh oleh triguna, satwa rajas tamas, terkontaminasi, terpengaruh oleh sifat-sifat yang namanya duniawi. Nah, inilah badan energi. Jadi badan cahaya di saat meninggal dia akan langsung kembali kepada Tuhan, sama dengan Atma. Di saat manusia mati, Atma itu akan langsung kembali kepada Tuhan tanpa proses apapun, tanpa proses upacara apapun, tanpa proses sesaji apapun. Itu badan cahaya atau istilahnya antahkarana. Jadi apabila yang mengalami proses sebab akibat adalah jiwatman atau badan energi. Nah, inilah kenapa banyak fenomena yang reinkarnasi ini ada kakek, habis itu reinkarnasi ke ketiga orang. Nah, inilah konsep energi, bahwa energi itu adalah tidak terbatas. Dan bisa dipecah ya. Bisa dipecah. Jadi energi itu semakin dipecah dia akan semakin banyak. Energi sekali lagi kalau kita berbicara masalah energi, manusia tidak ada yang mati, tetapi pindah dimensi. Itulah energi. Setiap yang mati
dia masih tetap, tetapi dalam wujud energi. Yang matinya adalah badan fisiknya. Itu aja lah yang mati, tapi badan energi itu masih. Makanya di saat ada orang kecelakaan, dia akan melepaskan beberapa energi beli. Nah inilah mengakibatkan ada orang mendengarkan dia nangis. Dia masih membawa memori-memori sebelum dia meninggal. Begitu juga orang yang penekun yang namanya spiritual, orang ingin memasukkan energi, inilah belief sistemnya dia. Jadi dia memasukkan energi. Kalau energinya itu positif, itu akan berakibat menjadi penyembuhan. Apabila energinya yang dimasukkan negatif, jadi racun ya. Menjadi racun. Sama halnya nih, ada gelas. Kita berbicara ilmu cetek di Bali, itu racun Bali lah, tradisional Bali. Ada air. Ada menggunakan energi kan mantra beli ya. Mantra, entah tuh kodam, itu energi. Jadi energi itu ada ucapan, ada tatapan, ada gerakan. Itu energi itu banyak, tidak terbatasannya dalam suatu. Kita berbicara energi yang nggak kelihatan, enggak. Jadi dari banyak jenis lah energi. Jadi makanan itu ditatap. Nah kalau di bahasa spiritual disebut dengan neranjana beli. Ada tatapan yang mengakibatkan media itu, makanan itu akan berubah menjadi ular. Nah itulah, itu membuktikan bahwa energi itu bisa berubah wujud jadi apapun. Sama halnya ada gondoruo lah, ada kuntilanak lah, ada, sebenarnya itu energi beli. Makanya kalau kita nih orang yang masuk, kita merasakan ada getaran nih, sebenarnya kita tuh sudah masuk ke di energi lain, kita berbenturan dengan energi lain. Energi itu bisa berwujud, bisa enggak. Jadi tidak semua energi itu bisa mewujudkan diri. Makanya kan ada ops. Jadi ada tingkatan-tingkatan seperti itu. Itu maksudnya kalau kita berbicara masalah energi. Itu dari pikiran juga ya. Pikiran kalau badan energi. Kalau badan cahaya ini batin. Batin. Inilah makanya orang-orang mengatakan, orang spiritual mengatakan, belajarlah kamu berdoa dari badan cahaya atau apa? Ini batin. Kalau kita berbicara masalah badan energi, berarti itu masih kita tertatanan yang namanya ego. Keinginan, bukan kehendak loh. Jadi keinginan ini kan keinginan muncul ini kehendak. Kehendak sang ilahi. Jadi konsepnya berbawah gini loh. Makanya banyak orang mengatakan, gimana sih cara kita bermeditasi biar bisa hening? Nah sebenarnya kalau kita mau ketemu dengan guru sejati, ini gampang diucapkan, tetapi sulit dilaksanakan. Itu memang butuh waktu yang sangat pengorbanan lah. Pengorbanan. Kenapa? Karena gini loh. Kita kan ini bernapas. Sebenarnya konsep meditasi itu kan olah nafas. Prana kalau kita di Bali. Napas, di dalam napas itu ada yang disebut dengan napas panempus namanya. Jadi napas ini ada intinya beli, ada yang menghidupi. Nah, konsepnya kalau kita mau mencari badan cahaya, kita merasakan napas di dalam nafas. Napas dalam napas. Itu disebut dengan nafas panempus. Jadi hening, diam. Kita rasakan kita bernapas. Orang yang cenderung dia bernapas panjang, dia akan menjadi orang yang sabar. Makanya kalau kita emosi kan itu napas cepat. Nah, orang yang cenderung napasnya pendek, dia pasti akan emosi. Itulah konsepnya, makanya kita merasakan napas. Jadi kita hidup ini kita bernapas, tapi kita jarang merasakan apa itu napas. Jarang kita mengucapkan terima kasih di saat kita menghirup napas, kita jarang. Inilah konsepnya, sebenarnya kita merasakan napas. Tanpa kita sadari hidung kita ini bergantian bernapas. Nah, jadi hidup matinya orang itu tergantung dengan napas. Orang spiritual. Kalau kita mau keluar, kalau ini lebih keras yang kiri, injakkan kaki kiri. Kalau kanan lebih keras, injakkan kaki kanan itu. Itu istilahnya kita pasti akan selamat. Jadi itu sudah energi gitu. Energi berarti tubuh kita yang cenderung kita berbicara masalah kalau di Bali sebut dengan sedulur kande lah. Ya, kande kita yang lebih aktif gitu. Sedulur. Mungkin bisa nggak beli jeruk energi yang mungkin beli jeruk kadang-kadang tidak kasama, tapi bisa diwujudkan menjadi nyata. Bisa. Banyak orang-orang nih ada energi energi orang-orang spiritual yang sudah tinggi. Mungkin kita berbicara yang real ya, bukan istilahnya memanipulasi lah. Real. Ini ada zaman dulu ada orang yang moksa. Dia kan masuk ke dimensi energi cahaya. Moksa, tapi dia dulunya punya pusakanya itu kan dalam bentuk energi. Nah, bagi orang-orang yang pendekun spiritualnya hebat, dia akan menarik energi itu diwujudkan, entah menjadi keris, entah menjadi permata, apalah itu energi. Jadi energi bisa itu diwujudkan diwujudkan beli gitu. Jadi itulah mengapa seperti saya katakan tadi, kita terkadang masuk di zona yang angker. Energi kita tuh berbenturan beli. Gejolak energi kita tinggi itu energi. Nah, ini kan sebenarnya inti sekali adalah mengakses
cahaya ya sebenarnya itu kalau di dalam sebenarnya. Ya intinya kita kan maunya goalnya ke sana. Jadi kita menjelaskan dulu apa sih unsur-unsur energi yang ada di tubuh kita. Jadi seperti saya katakan tadi ada badan fisik, badan energi, badan cahaya, atau stula sarira, sukma sarira, antakarana. Nah, konsepnya bagaimana kita di saat kita ingin mencapai alam kematian, kita harus berusaha sekian persen lebih banyak itu adalah badan cahaya. Badan cahaya kita. Nah, inilah bagaimana kita belajar lagi lebih menikmati, lebih mensyukuri nafas. Lebih mensyukuri nafas. Jadi gini, Bli. Cara kita berbicara lah. Banyak orang mengatakan bagaimana cara kita untuk meditasi? Apakah kita mendengarkan suara? Apakah kita melihat bentuk? Kalau kita melihat bentuk apa? Nah, inilah konsep. Kalau kita meditasi, kita berbicara tentang guru sejati lah, atau istilahnya energi yang paling cahaya. Kalau kita bermeditasi, hening menggunakan suara, entah itu nyanyian, kita pakai nyanyian yang mana? Sama halnya kalau di Bali lah ada Gayatri Mantra, kita pakai tembang yang mana? Itu tidak ada satu kesatuan. Kalau kita pakai bentuk Dewa Siwa lah, wujud. Kita mau pakai lukisan yang karya siapa? Yang kita yakini itu real Dewa Siwa dulu. Kan banyak nih, ada banyak versi. Entah kita mau arca, kita mau lukisan, kan arca pun banyak, lukisan pun banyak versi. Kalau kita berbicara masalah suara, bagaimana orang yang tuli mampu mencari energi cahaya? Kalau kita berbicara masalah bentuk, bagaimana orang buta mampu mencari energi cahaya? Kalau kita berbicara masalah ucapan, akan orang istilahnya menggunakan ucapan lah. Ada meditasi menggunakan ucapan. Bagaimana orang yang bisu bisa mencari energi cahaya atau Tuhan? Yang paling netral adalah nafas. Orang hidup pasti nafas intinya. Mau dia tuli, mau dia bisu, mau dia buta, dia pasti bernapas. Yang paling utama lah ya, pasti nafas ya. Orang sama halnya kita diciptakan pertama adalah nafas ya. Baru kita terbentuk kan istilahnya penyatuan embrio kan nafas, jantung lu berdetak kan. Pasti nafas dulu. Sebelum kita punya mata, sebelum kita punya telinga, sebelum kita punya bibir, ya itu nafas. Iya benar. Itulah makanya di saat teman-teman meditasi, teman-teman mempelajari dulu energi, nanti kita akan bahas tentang frekuensi, pelan-pelan lah kita bahas supaya nanti masuknya di saat kita membahas tentang cakra, teman-teman sudah punya gambaran apa itu energi, apa itu frekuensi, apa itu cakra, baru kita berbicara masalah sedulur. Karena ini memiliki suatu kesatuan. Kalau kita langsung ke sedulur, takutnya nanti nggak meet itu loh. Jadi mungkin stepnya sekarang adalah cahaya dulu nih, biar fokus lah. Ya, jadi kita hening, kita duduk hening, relax. Kita berbicara masalah relax. Jangan fokuskan diri kita bicara energi cahaya. Kita kan sering membahas tentang meditasi jodoh, meditasi rezeki, penyembuhan, otomatis itu ada titik konsentrasi. Tapi kita berbicara masalah cahaya. Nah, inilah kita tidak boleh berpaku dengan ego, Bli. Contohnya, Bli, saya harus konsentrasi. Itu akan membuat diri kita tegang dan tidak akan pernah sampai ke energi cahaya itu. Jadi posisikan diri teman-teman relax. Di saat teman-teman berusaha relax, pikiran teman-teman itu akan liar nih. Perjalanan ingat di rumah, ingat di kantor, ingat tempat kerja. Biarkan dulu. Biarkan teman-teman udah merasa ini terlalu liar, diam. Teman-teman buka lagi mata, hening. Tatap mungkin kalau ada dupa, kalau teman-teman duduk hening, ya diam. Kalau teman-teman punya genitri atau tasbih, apalah sarana yang pakai kita konsentrasi, pegang itu. Niatkan, habis itu teman-teman merasa diri teman-teman tenang. Duduk lagi. Rasakan nafas yang keluar masuk dalam tubuh kita. Nanti ada saatnya pikiran kita tuh kan jenuh dia, liarnya pikiran kesini jenuh, berada di titik yang diam. Nah, karena konsep ketemu yang namanya guru sejati, kita udah bahas guru sejati, tapi intinya ini pelan-pelan kita bahas. Kalau teman-teman mau cari di video kita, cari guru sejati, cari cara menjadi manusia sakti dan lain sebagainya. Jadi energi cahaya itu muncul di saat, kalau di orang Bali bilang sebelum tidur, sesudah tidur, sebelum bangun. Ini kan bahasa kiasan. Artinya apa? Di saat energi cahaya itu muncul adalah di ambang liap di saat kita mau tidur tapi belum tidur. Mau tidur. Kenapa? Karena di saat kita masih sadar, kita membayangkan itu cenderung itu akan halusinasi, imajinasi. Nanti bukan cahaya ilahi lah. Tapi di saat teman-teman tidur, teman-teman membayangkan itu adalah mimpi. Nah, berarti ada di antara enggak tidur tapi enggak bangun, berarti enggak boleh.
ada kayaknya makanya kita meditasi ini nih. Teman-teman rasakan napas, ini pengalaman Tiang nih. Rasakan napas, teman-teman akan mendengarkan detak jantung kita. Biarkan aja detak jantung teman-teman. Habis itu teman-teman akan merasakan seperti kita nutup telinga deh. Kayaknya ada suara ngomong, biarkan aja. Hening, lah ada. Dan itu enggak lama enggak lama. Hanya sesekian. Makanya di saat kita sembahyang, kita sering bahas kita sembahyang, tapi kita lupa kita sudah melewati bait-bait mana kita baru sadar, kita kok udah sampai di sini, kita doa yang tadi udah kita ucapkan. Nah di sanalah sebenarnya konsep energi cahaya sudah mulai terkoneksi. Nanti maksudnya, jadi kan ada mantra, ada orang berdoa, ada 5 doa nih. Kita ngerasa baru 2, tiba-tiba kita ingatnya sudah di 4. Yang ketiga udah kita ucapkan apa enggak? Nah, di sanalah sebenarnya energi sudah terkonek energi cahaya. Makanya orang Nusantara bilang bagaimana cara kita menghubungkan antara lingga dan yoni, itu simbolnya. Jadi orang berbicara seperti, mohon maaf, kenikmatan orang bersenggama berhubungan badan. Jadi enak itu sesaat. Ngerti maksudnya? Enak sesaat tapi bisa merubah dunia lah. Bisa mengadakan suatu kehidupan baru. Nah, itulah konsepnya sebenarnya. Bukan istilahnya kita disuruh bersenggama, enggak. Tetapi endingnya ada di sana. Di saat Purusha dan Perdana, ibu dan bapak semesta menyatu. Ketemunya di Bali disebut dengan Ongkara Ngadek dan Sumungsang, disebut dengan Ongkara Ademuku nanti. Jadi ada nah di sinilah di saat koneksi ini nyatu, di sanalah. Kalau teman-teman mau membuktikan, teman-teman bisa cari radio, taruh di sebelah, teman-teman meditasi. Di saat frekuensi radio terganggu, berarti ada energi yang masuk, energi cahaya. Kayak ada seperti ini, ada frekuensi nih, ada radio, kita naruh HP, ada orang nelpon HP kita, frekuensi radio akan terganggu. Sama halnya kalau membuktikan, setel radio kecilin, teman-teman meditasi. Di saat energi sudah terkoneksi ke energi cahaya, itu akan terganggu. Gitu dia. Nah, mungkin setelah hal itu kan artinya kita diberikan kesempatan sedikit dulu, mungkin hitungan detik lah bisa dibilang. Artinya apa sih perubahan yang bisa kita rasakan lah intinya saat kita menjadi titik sinar itu. Saat kita sudah misalnya kita udah merasakan dengan ciri-ciri seperti tadi itu udah terkoneksi. Nah, artinya apa yang bisa kita rasakan setelah itu loh. Artinya untuk sesuatu yang entah itu kehidupan yang baru lah kalau kita contohkan bersenggama seperti itu. Apapun yang kita doakan itu akan terwujud. Ya, oleh orang Jawa disebut dengan ludah geni lah. Kalau di Bali wak bajir siti mandi ingucap, atau istilahnya mandi sekecap lah banyak orang kata. Nah, jadi makanya kalau orang sembahyang nih, kita berbicara masalah laku spiritual ya, bukan istilahnya sembahyang berdoa ya, laku spiritual. Tahan napas sampai kita benar-benar habis napas baru ucapkan doa. Sama halnya di saat kita gitu, kita ingat dengan doa itu akan nyambung. Itu di saat kita sudah koneksi itu kita akan merasa diri kita kayak habis energinya karena kenapa? Kita akan dimasukkan energi cahaya jadi energi di bawah itu akan porak-poranda lah intinya jadi itu kenapa kita harus mencari energi cahaya. Satu, tujuannya adalah untuk mengupgrade diri kita, nyambung nanti masuk ke dimensi 5. Itu kemudian nantinya itu akan membuat diri kita di saat kita meninggal kita berada di posisi yang baik. Supaya kita tidak meninggal lagi meninggal tidak membawa dendam. Nah, setidaknya kita reinkarnasi lagi, kita sudah tidak membawa misi yang banyak. Hanya kita menikmati sisa. Kita lahir ini kan menikmati sisa karma kita. Jadi kita buruk, ya udah buruk kita dapatkan sekarang. Itulah konsepnya. Makanya sering-seringlah kita laku untuk menemukan yang namanya energi cahaya atau antakarana itu. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menjadi manusia setengah dewa. Konsepnya manusia setengah dewa, sekali lagi kita udah membahas di manusia sakti, bukan istilahnya kita bisa menghilang celing, enggak. Tapi teman-teman tahu kesejatian yang urip loh. Udah apa kita dilahirkan, kita harus kemana? Sebenarnya itu aja sih konsep. Karena di saat kita sudah masuk energi cahaya, tidak berbicara masalah lagi demonstrasi. Itu berada di energi, di badan energi. Kita bisa mewujudkan benda lah, kita bisa memecahkan benda dari jauh. Itu sudah masuk di badan. Di saat badan cahaya ilahi itu udah nggak ada itu. Kita lebih banyak ke perundungan, hening pengosongan lah. Kita merasa api diri kita ini. Jadi bisa diistilahkan seperti ini juga ya.
saat kita mulai berdoa nih kan kita melepaskan ego, melepaskan pikiran. Artinya yang bergerak itu adalah batin kita. Artinya kehendak sang ilahi lah. Sang ilahi lah seperti itu. Atau sang dumadi kalau dibalikin. Jadi saat kita mulai mengheningkan itu, saat kita bertemu dengan artinya titik cahaya seperti yang tadi ciri-cirinya seperti tadi itu, artinya kehendak kita ini dapat restu lah istilahnya seperti itu ya, Jul. Gitu. Jadi gini loh, kita kan badan cahaya lah, tubuh kita istilahnya sang dumadi lah, atau yang reinkarnasi dalam diri kita. Saat kita sudah mampu mencapai badan cahaya, dia akan diberikan lagi charger lah, sama sumber hidupnya. Manunggaleng kalau Gusti lah ya. Jadi kita kaulah akan berharap ketemu dengan Gusti. Nah di saat sudah ketemu dia akan mendapatkan pencerahan. Jadinya dia sudah siap untuk menghadapi apa yang kita lakukan. Sebenarnya itu aja sih tujuannya. Bukan sekali lagi kalau teman-teman mau upgrade tentang teman-teman bisa ngobatin, teman-teman bisa lihat asal, teman-teman bisa apapun masuk ke badan energi. Tapi kalau teman-teman ingin istilahnya masuk ke badan cahaya, teman-teman harus siap meninggalkan apapun yang teman-teman anggap energi ya. Teman-teman anggap itu baik. Contoh nih, kita belajar energi nih, nembak jarak jauh, racun jarak jauh lah. Atau teman-teman, saya dari dulu pingin guna-guna cewek ini dapat. Nah di saat teman-teman masuk badan cahaya, di sana akan ada tuntunan itu hilangkan. Dan di sana akan mulai bergejolak. Sesuatu yang kita cari dari dulu, kita mungkin puasa, laku, tirakat banyak sekali, di saat dapat disuruh menghilangkan. Nah itulah. Kembali ke titik nol loh. Itu tujuan sebenarnya gitu. Konsepnya sebenarnya itu kalau kita berbadan cahaya. Kalau sederhananya lagi mungkin tentang kehidupan nih. Misalnya kita lagi susah nih, Ju. Kita melihat orang tua mungkin kesusahan seperti itu. Kehendak kita ingin membantu, cuma pikiran kita nggak tahu cara untuk membantu. Nah, kehendak ini udah berjalan duluan kan seperti itu. Nah, saat kita berdoa mungkin kena titik cahayanya itu. Kadang tanpa sengaja alam itu bergerak untuk membantu kita kan seperti itu. Mungkin lebih ke itu intinya. Istilah makanya saya sering mungkin jelaskan teman-teman di saat kita ngobrol. Sebenarnya kita berusaha menjadi pengamat dalam diri itu aja sih. Jadi ada titik dua, kadang kita berpikir kita mau nolong, kita enggak. Kita berarti ada pengamatnya. Konsepnya seperti itu. Kalau teman-teman bisa menemukan itu badan cahaya, ya udah teman-teman akan istilahnya apalah. Inilah kenapa ajaran Nusantara mengajarkan kalau tadi balik nih, Kramaning sembah pertama kosong, terakhir kosong. Karena kita berasal dari kosong. Sini. Kemudian ini ada minta saksi, minta apa yang kita inginkan, minta anugerah, terakhir adalah kosong. Itu sebenarnya. Kalau teman-teman saya berada di sini udah kembali lagi. Itu tujuannya. Artinya saat meminta kita ingat mengembalikan lagi seperti itu. Intinya gitu aja sih. Intinya dari awal menentukan kita berakhir di situ juga, kosong juga. Jadi kita cintia kosong, tapi berisi, isi tapi kosong. Nah itulah kosong tapi bersih tapi kosong. Itu yang sulit. Nah kesimpulannya nih dari tadi kan goal kita sebenarnya dari pembicaraan kita tentang energi itu adalah cahaya ya. Menjadi cahaya. Artinya dari listrik itu menjadi sinar lampu seperti itu. Seperti intinya itu. Sekali lagi kalau teman-teman mau masuk ke energi cahaya, teman-teman tidak akan menemukan yang namanya tentang ilmu-ilmu demonstrasi lagi itu. Kalau teman-teman masih suka ilmu-ilmu demonstrasi lebih baik ke itu masih ke energi ya. Energi. Tapi sebenarnya itu berkaitan nih dari yang saya pahami nih ya. Artinya dari badan kasar seperti tadi jeruk, terus badan energi dan cahaya seperti itu ya. Jadi dalam mencari cahaya ini kita harus mengamati, artinya membuat rileks dulu badan. Artinya itu udah sinkron dengan pencarian jati diri. Mengendalikan pikiran, baru bisa ke batin. Nah, kalau kita anggaplah beli Jarot nih suka dengan ketenangan sambil mendengarkan musik, biarkan dulu itu, kenali dulu diri sendiri. Itulah selami diri. Nah, saat kita sudah merasakan diri sendiri nyaman, energi ketenangan itu pasti kebentuk kan, bukan energi yang negatif jadinya, entah itu marah, entah itu merasa tidak nyaman seperti itu ya. Nah saat ketenangan itulah ada titik balik kita bisa melihat cahaya seperti itu ya. Iya, makanya itulah alasannya kenapa raja di saat mau mencari energi cahaya dia harus meninggalkan kedudukan, harus mengasingkan diri seperti cerita-cerita. Itulah. Nah mungkin itu saja nih teman-teman.
pembahasan kita kali ini mengenai tentang cahaya, metafisika yang tadi kita udah bahas lebih jauh dan dikaitkan dengan ada 3 cahaya di dalam diri kita, mungkin dalam cara fisik dan cara energi dan cahaya. Dan yang paling utama yaitu pencaharian energi cahaya. Nah, di mana energi cahaya ini adalah energi yang utama, di mana nantinya kita kepercayaan di umat Hindu kita tidak kita sudah moksa, tidak reinkarnasi lagi. Jadi itulah tujuan kita yang utama. Mungkin itu sih yang dapat yang simpulkan. Nah, teman-teman, mungkin itu saja pembahasan kali ini. Apabila mungkin penjelasan tadi ada yang salah dan tidak jelas, mungkin kami mohon maaf. Mungkin ingat teman-teman, like, share, dan subscribe channel kami Daksu Poleng agar kami terus bisa berkarya. Dan akhir kata kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.